Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, atas kesabaran-kesabaran yang telah dianugerahkan untuk kita, dan atas keimanan yang telah dititipkan di dalam dada kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah mencontohkan segala macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru. Baik kebaikan itu adalah apapun yang keluar daripada lisan kita, ataupun kebaikan itu apapun yang bisa kita perbuat dengan amal-amal kita. Teman-teman sekalian, saat dirahmati Allah, seringkali kita itu merasa depresi, merasa stres, merasa tertekan. Sebab kita merasa bisa mengendalikan, bisa untuk mempengaruhi, bisa untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu. Padahal sebenarnya manusia itu dikasih sedikit aja daripada tanggung jawab, tidak semuanya. Contoh misalnya, ada seseorang yang di zaman-zaman ini kita sudah tahu kita banyak sekali diuji dengan kematian, kita banyak sekali diuji dengan kesehatan, banyak diuji dengan harta dan seterusnya. Ketika ada seseorang yang menghadapi orang tuanya harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi COVID misalnya. Keduanya dipanggil oleh Allah, lalu kemudian dia kehilangan orang-orang yang dia sayangi, dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi, maka ada beberapa orang yang tidak bisa menerima dan akhirnya dia stres karena mental, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia merasa bahwa dia tuh punya kendali. Dia merasa tuh bahwa dia tuh bisa ngontrol sesuatu. Maka ketika dia mendapati hasil yang dia harapkan itu tidak seperti yang dia duga, maka dia stres, maka dia depresi. Nah, padahal sebenarnya teman-teman sekalian, dikit banget yang Allah itu minta kita untuk lakukan. Dan hampir sebagian besar yang terjadi itu sebenarnya bukan kita yang dimintai pertanggungjawaban. Makanya Islam itu sederhana. Islam itu minta kita untuk serius, bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang Allah kasih ke kita untuk ditanggungjawabin. Lalu kemudian dalam perkara-perkara yang kita nggak tanggung jawab, ya kita berserah kepada Allah. Itulah arti daripada Islam. Islam itu adalah agama yang berserah. Muslim itu berarti orang yang menyerahkan, pasrah. Tapi pasrah itu bukan berarti ya seperti yang kita kenal selama ini, tidak melakukan apapun, itu bukan pasrah. Nanti coba kita akan perdalam dan coba kita akan luaskan bahasanya. Jadi gini teman-teman sekalian, ada satu kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai satu pedoman misalnya. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati Abu Thalib, pamannya sedang sakaratul maut, dan kita sudah tahu pamannya ini adalah salah seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pamannya lah yang memberikan perlindungan, memberikan jaminan, memberikan bahkan harta, bahkan ya apapun yang diperlukan oleh Nabi Muhammad ketika berdakwah. Salah satu pelindung Rasulullah ketika menjalankan dakwah Islam adalah pamannya Abu Thalib. Tapi sayangnya pamannya ini sekarat, tidak dalam keadaan Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi lalu meyakinkan pamannya untuk terakhir kali dan benar-benar berharap bahwasanya pamannya akan masuk kepada Islam. Tapi apa yang terjadi? Pamannya Abu Thalib wafat dalam keadaan bukan Muslim. Maka kebayanglah seperti apa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para penulis sejarah menggambarkan ini sebagai Ammul Huzn, sebagai salah satu yang menyebabkan kenapa tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Karena Rasulullah kehilangan Abu Thalib dalam keadaan tidak beriman. Kalau seandainya kita nggak usah berpikir bagaimana Rasulullah yang benar-benar mendapatkan segala sesuatu yang spesial daripada pamannya Abu Thalib. Kita aja misalnya, kalau kita mengandai-andai kita berada di posisi Rasulullah SAW, mungkin kita berpikir, padahal kan saya kan pengen banget orang ini masuk Islam. Saya kan sangat-sangat menginginkan orang ini masuk Islam. Saya berharap banget orang ini masuk Islam. Kok ya Allah nggak memberikan kesempatan pada orang ini untuk masuk Islam? Itu kalau kita. Tentunya kalau Rasulullah nggak sampai kayak gitu.
kok bisa sih yang lain itu mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, kok yang ini nggak dapat sih? Padahal kita kan pengen banget, dia kan dekat banget sama saya. Maka kalau seandainya kita aja kondisinya mungkin kayak begitu, bayangkan kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati pamannya itu tidak sesuai dengan harapannya. Makanya Allah kemudian menurunkan satu ayat yang merupakan ayat penghibur kepada Rasulullah, sekaligus ayat untuk mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahai Muhammad, kamu tidak menunjuki seseorang. Wahai Muhammad, hidayah itu bukan di tanganmu. Kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada orang. Itu adalah pertama yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Allah sampaikan, akan tetapi akulah yang memberikan hidayah itu kepada orang yang aku kehendaki. Dan Allah menutupnya, aku lebih tahu tentang siapa yang layak mendapatkan hidayah, yang dia mau mendapatkan hidayah. Maka ini seolah-olah ingin menyampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin pada saat itu dituduh gagal, atau pada saat itu dibilang nggak mampu, atau yang pada saat itu dibilang, alah bagaimana dia bisa nyelamatin orang-orang yang lain, orang pamannya yang paling dekat aja dia nggak bisa nyelamatin, orang pamannya aja dia nggak bisa jadiin Islam, bagaimana yang lain. Dalam kondisi kayak begitu, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu bukan yang ngasih hidayah. Tidak ada satupun manusia yang bisa ngasih hidayah. Akan tetapi hidayah itu punya aku dan aku kasih kepada siapapun yang aku kehendaki, yang aku kira layak untuk mendapatkan hidayah Islam. Maka kita bisa mendapati di sini ada dua daerah, ada dua wilayah pada kehidupan manusia. Pertama adalah wilayah yang dia tidak bisa kuasai, dan yang satu lagi adalah wilayah yang dia kuasai. Maka seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, menunjuki manusia siapa yang dapat hidayah, dia bisa beriman kepada Allah, itu bukan tanggung jawabmu sama sekali. Maka kalau ada orang yang beriman kepada Allah, itu berarti kerjaannya Allah. Kalau ada orang yang nggak beriman pada Allah, itu bukan urusanmu, itu adalah urusannya Allah. Kenapa? Karena above pay grade kalau zaman sekarang, above your pay grade, bahwa memberikan keimanan itu di luar daripada kerjaan kita. Kita nggak dibayar untuk itu. Kita dibayar untuk melakukan usaha-usaha dakwah. Kita dibayar dalam tanda kutip oleh Allah untuk melakukan maksimalisasi dakwah Islam. Semaksimal mungkin, berusaha sebisa mungkin. Tapi siapapun yang dapat hidayah itu bukan urusan manusia lagi, termasuk Rasulullah Muhammad. Lalu Allah menegaskan, itu urusan saya. Maka kamu nggak usah mikirin, kamu nggak usah sedih, kamu nggak perlu terlalu banyak untuk masukin dalam hati. Kenapa? Karena itu bukan urusan kamu, itu urusan saya. Dalam perkara-perkara juga sama. Kadang contoh misalnya, itu kalau Rasulullah, bagaimana Allah mengajari Rasulullah dan tentunya mengajari kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana misalnya kalau kita menemukan orang yang sakit? Apakah itu adalah orang yang kita kasihi, apakah itu adalah orang yang kita cintai, atau orang yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian tentu dong kita menginginkan dia sembuh. Kita doain, kita usahakan perawatan yang terbaik, kita semangatin dia, kita motivasi dia, kita berikan obat-obatan yang paling hebat yang mampu kita beli. Pokoknya semua usaha-usaha yang terbaik. Tapi setelah usaha itu, ternyata toh Allah pengen mengambil dia. Ternyata toh Allah lebih sayang sama dia dan meminta dia berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan hanyalah bisa berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sedih, iya. Tapi kesedihan itu tidak sampai untuk dalam tanda kutip justru kita melakukan hal-hal yang tidak produktif. Seperti bertanya, kenapa Allah mengambil? Kenapa Allah kemudian tetap menjadikan dia nggak bisa sembuh? Kenapa dia harus mati? Kenapa nggak yang lain? Kita nggak melakukan hal-hal yang nggak produktif kayak gini. Kenapa? Itu bukan urusan kamu. Nyawa manusia itu bukan urusan kamu. Ajal itu bukan urusan kamu. Itu urusannya Allah. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah tentang itu. Tugasmu itu sudah kamu lakukan. Sedangkan itu adalah above your pay grade. Itu di luar daripada apa yang Allah sampaikan dan Allah wajibkan kepada kita. Sama seperti juga ketika kita mencari rezeki. Kita mencari rezeki susah-susah. Kita punya anak banyak. Tiba-tiba sudah membuat plan dengan sempurna, bisnis plan dengan baik. Kita lakukan segala sesuatu yang diperlukan. Tiba-tiba ada lockdown.
tiba-tiba ada pembatasan. Sehingga kita nggak bisa buka toko, sehingga kita nggak bisa melakukan bisnis kita, sehingga bisnis kita harus tertunda. Lalu kemudian kita stres. Lalu anak saya harus makan apa? Istri saya harus makan apa? Kalau nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Itu di luar bayaranmu, above your pay grade. Yang ngasih makan itu Allah, yang ngasih rezeki itu Allah. Maka itu semua nggak perlu dalam tanda kutip dipikirkan. Nggak perlu kita risau, nggak perlu kita gontai, nggak perlu kita merasa khawatir. Kenapa? Itu urusannya Allah. Urusan kita adalah melakukan segala sesuatu yang terbaik. Biarkan, kasih Allah urusan Allah. Jangan ngurusin urusannya Allah. Sama kayak juga dakwah. Dakwah kita itu urusan kita apa? Mengusahakan dakwah yang terbaik, mencari perantara yang paling bagus, berbicara dengan yang paling fasih, mencari dalil yang paling cocok, lalu kemudian memberikan memberikan dakwah sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan akal manusia, lalu berusaha untuk sebaik-baiknya mengantarkan dakwah. Itu urusan kita. Mengenai orangnya senang atau tidak dengan dakwah kita, apakah kita dimaki setelahnya, atau kita dihina setelahnya, ataukah ada orang yang tepuk tangan lalu kemudian memuji, wah keren banget dakwahnya, itu bukan urusan kita lagi. Itu sudah urusannya Allah. Makanya enak banget kalau kita sudah memahami hal ini. Memahami bahwa ada urusannya Allah dan ada urusannya kita. Dan kita nggak nyampurin urusannya Allah karena kita sudah sibuk dan kita sudah benar-benar mencoba untuk memaksimalkan urusan kita. Makanya dalam panah itu ada ungkapan begini. Menarik panah itu adalah urusan kita. Menarik panah adalah usahanya manusia. Setelah kita melepas panah itu, kita sudah lepas, maka itu sudah takdirnya Allah. Jadi ikhtiar itu cuma pada menarik saja sampai titik itu. Jadi memegang panahnya itu ikhtiar, mencari soft yang terbaik itu ikhtiar, memasang vanes yang paling bagus itu ikhtiar, memasang poin itu ikhtiar, memilih busur yang benar itu ikhtiar, mempelajari cara menarik, cara berdiri, cara teknik-teknik memanah dan segala macam itu ikhtiar. Tapi setelah kita tarik, lalu kemudian kita lepas panahnya itu, maka setelah kita lepas, maka itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memanah itu diajari dari awal. Kalau tepat, maka Allah yang harus dipuji. Kalau tidak tepat, maka jangan untuk menghina orang yang nggak tepat atau menghina atau mencela lemparan kita yang nggak tepat. Jangan beralasan. Kalau tepat, alhamdulillah. Kalau tidak tepat, ya sudah alhamdulillah ala kulli hal. Artinya adalah apa? Kita memahami betul titik kita itu sampai di mana, bisa berusaha. Tapi kan sulit untuk membedakan mana yang bisa kita usahakan, mana yang tidak bisa kita usahakan. Iya, memang sulit. Makanya para ahli ilmu itu berkata, perbanyaklah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa aku ubah, dan berikan aku kesabaran untuk bisa bersabar atas apa yang tidak bisa aku ubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah dan yang nggak bisa aku ubah. Jadi saya ulangi ya. Jadi perbanyaklah doa, berikan aku kekuatan ya Allah untuk bisa mengubah yang bisa diubah. Dan berikan kesabaran untuk perkara-perkara yang nggak bisa saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Karena memang agak sulit membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang kita nggak bisa ubah. Contoh misalnya, suatu waktu ada seseorang, ini yang salah kaprah ya, contoh yang salah kaprah. Dia itu kalau tadi kan contohnya gini, kalau tadi contohnya ada seseorang yang dikasih oleh Allah perkara-perkara yang dia nggak bisa ubah dan dia merasa bahwa dia merasa nyesal, dia merasa stres karena dia merasa dia bisa mengendalikan sesuatu. Contoh, ada seseorang yang sakit tadi. Dia udah berusaha semaksimal mungkin memberikan pengobatan yang paling bagus, memberikan perawatan yang paling bagus, menyiapkan segala macam sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan. Toh dia masih mendapati keluarga yang dia cintai atau orang-orang yang dia kasih diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia stres, dia depresi sampai itu kontraproduktif terhadap kehidupan dia. Maka orang ini dia GR merasa bahwa dia bertanggung jawab padahal Allah nggak ngasih dia tanggung jawab di situ. Ajal urusan Allah, dia merasa dia bisa untuk ngurusin ajal. Dia merasa dia bisa untuk ngurusin yang mana yang hidup dan mana yang mati. Ini adalah kontraproduktif. Ini adalah sesuatu yang salah. Tapi ada juga salah dari sisi lain. Kalau tadi salahnya adalah dia merasa bisa ngurusin hal-hal yang nggak bisa dia ubah. Dia merasa bisa mengendalikan perkara-perkara yang nggak bisa dia ubah. Tapi ada satu lagi, yaitu adalah orang yang nggak mengubah perkara-perkara yang bisa dia ubah.
Orang yang nggak berusaha tidak maksimal dalam perkara-perkara yang mampu dia lakukan. Padahal itu hal yang bisa dia kuasai, dia bisa kendalikan. Dan dia beralasan ini sudah takdir. Contoh misalnya, ada orang yang datang ke kantor telat. Setiap hari datangnya telat. Harusnya datangnya jam 8, datangnya jam setengah 10. Ketika dia ditanya, kenapa kamu telat? Jawabannya, takdir, Pak. Maka ini adalah contoh orang yang malas, nggak mau berusaha. Contohnya lagi misalnya, dia sudah tahu bahwasanya di depan itu ada problem, ada wabah misalnya. Di depan itu ada penyakit misalnya. Tapi dia mengatakan, udahlah urusan mati atau hidup itu adalah urusan Allah. Ajal itu urusan Allah. Toh kalau saya mati saya juga syahid. Maka dia kemudian pergi ke sana tanpa perlindungan, tanpa protokol kesehatan, tanpa melakukan apapun. Lalu kemudian setelah sampai di situ dia terkena, lalu kemudian dia meninggal. Kalau ada wabah seperti di zamannya Umar misalnya, maka ini adalah orang yang tidak memperhatikan usaha, tidak melakukan ikhtiar. Padahal ini perkara-perkara yang bisa dia kuasai, yang bisa dia ubah gitu maksudnya. Bukan perkara yang tadi, bukan perkara yang sudah menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau gampangnya gini, dia ikut pertandingan panah. Ketika ikut pertandingan panah, ini pertandingan panah tingkat nasional. Maka dia datang dengan panahnya, dengan busurnya, lalu orang tanya, kok kamu pakai busurnya kayak gitu? Iya, memang terserah aja. Lalu kok kamu pakai anak panahnya nggak cocok sama busurnya? Ya terserah aja dong. Lalu dia ditanya lagi, kamu udah latihan berapa lama? Ya aku nggak latihan. Kenapa? Aku tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah pengen aku menang, aku tetap menang. Kalau Allah pengen aku kalah, ya udah aku kalah. Aku nggak peduli. Kenapa? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dia inginkan. Kalau Allah menghendaki saya menang, saya pasti menang. Ini juga sama, ngawur. Kenapa? Karena dia tidak melakukan yang seharusnya, dia tidak mengusahakan yang seharusnya dia usahakan. Dia tidak maksimal dalam perkara-perkara yang bisa dia kendalikan. Makanya dalam kasus ini Rasulullah mencontohkan bahwa Rasul ketika pergi jihad fisabilillah itu pernah memakai baju zirah 2 lapis. Kenapa? Karena ini berada dalam wilayah kekuasaannya Rasulullah. Rasul ingin mencontohkan, iya memang Allah pasti akan membantu orang-orang mukmin. Allah pasti akan memenangkan orang-orang mukmin, tapi ikhtiarnya kamu sempurnakan dulu. Kenapa? Karena itulah namanya jihad. Jihad itu menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan perkara usaha. Itu jihad. Maka kalau orang sudah maksimal dalam usahanya, melakukan apapun yang dia bisa, lalu dia berjihad di jalan Allah, maksimal dalam persiapannya, maksimal dalam amalnya, lalu tetap dia meninggal, itulah namanya syahid. Maka kalau ada orang di zaman sekarang, contoh misalnya dia sakit kena COVID, padahal dia sudah melakukan protokol kesehatan, dia udah benar-benar menjaga dirinya, lalu dia masuk rumah sakit, dia mengusahakan pengobatan yang terbaik, dia benar-benar pengen sembuh, termotivasi, pengen cepat sehat, lalu dia mengusahakan obat-obatan yang terbaik, herbal, lalu kemudian obat-obatan dari dokter, bukan obat untuk menaikkan imun misalnya, yang terbaik semua dia usahakan. Toh dia tetap meninggal. Maka kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan wabah, lalu kemudian dia bersabar, lalu kemudian dia ridho dengan ketentuan itu, lalu maksimal dalam melakukan hal-hal yang harus dia lakukan, dan kalaupun dia tetap mendapati kematian setelah itu, maka Rasul katakan dia dapat pahala syahid, dan keluarganya ya sudah, ini sudah ketentuan Allah, sudah syahid. Maka yang harus kita lakukan tuh simple. Islam tuh sederhana banget, anti stres. Islam tuh anti kena mental. Islam tuh anti depresi. Kenapa? Karena menaruh segala sesuatu pada porsinya. Kalau kita sudah melakukan segala sesuatu yang kita bisa, dan itu sudah paling maksimal, maka terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, ya udah tinggal bilang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sedih boleh, tapi jangan sampai itu membuat kita kontraproduktif dengan cara menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Allah. Ini yang kemudian dikatakan nggak benar. Makanya kayak tadi misalnya kayak ceritanya Rasulullah, lalu Allah kemudian menasihati Rasulullah, menghibur Rasulullah, ini bukan salah kamu, bukan berarti juga dakwamu gagal, tapi memang ya ini sudah ketentuan Allah. Udah mau gimana lagi? Itu bukan urusan kamu loh untuk memberikan hidayah, apalagi kita. Jadi ada banyak hal yang kita tuh harusnya nggak usah mikirin. Dan kita itu jadi stres karena kita mikirin perkara-perkara yang harusnya kita nggak mikirin. Kenapa harusnya nggak kita mikirin? Karena Allah tahu kita nggak bisa berbuat apapun. Jadi apa yang kita harus lakukan? Bermaksimal, bersibuk, lalu kemudian berusaha sebisa mungkin dalam perkara-perkara yang kita bisa kuasai.
Banyak banget perkara-perkara yang kita nggak bisa kuasai. Makanya, mungkin sebagian besar stres kita itu adalah ketika kita itu merasa bisa mengendalikan segala sesuatu. Merasa bisa mengendalikan anak. Merasa berpengaruh pada anak. Merasa punya kontrol terhadap anak. Maka ketika anak kita berbuat segala sesuatu yang kita nggak suka, kita jadi stres, kita jadi depresi. Kita merasa bisa mengontrol karyawan. Kita merasa bisa mengontrol kehidupan, kesehatan. Bisa mengontrol rizki. Itu yang kemudian kadang-kadang membuat kita itu stres. Makanya Islam itu adalah berserah. Berserah pada apa? Berserah kepada Allah dalam perkara-perkara yang memang kita nggak bisa kuasai. Karena memang kita nggak pernah bisa mengendalikan seseorang in the first place. Kita nggak pernah bisa mengendalikan anak sebenarnya. Maka ya udah berserah kepada Allah setelah kita melakukan segala sesuatu yang bersifat maksimal. Tapi ingat, bukan berarti kita kayak orang tadi yang pergi panah lalu nggak latihan dengan alasan kalau Allah pengen ya saya pasti menang. Ya itu juga salah. Maka perbanyak doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa memberikan saya kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa saya ubah, kesabaran untuk bersabar dalam perkara-perkara yang nggak bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa saya ubah dan mana yang nggak bisa saya ubah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati teman-teman sekalian untuk bisa bersabar dalam perkara-perkara ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.